Kitab Imamat pasal 23. Hari-hari raya khusus. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada umat Israel, inilah perayaan yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu nyatakan sebagai pertemuan kudus. Semua ini perayaan yang aku tetapkan. Hari Sabat. Kamu boleh bekerja selama 6 hari, tetapi hari yang ketujuh merupakan Sabat, hari peristirahatan penuh. Kamu harus menggunakan hari itu sebagai hari pertemuan kudus. Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun pada hari itu, sebab itu adalah hari Sabat bagi Tuhan di seluruh kediamanmu. Hari Paskah. Inilah hari yang ditetapkan Tuhan sebagai pertemuan kudus yang harus kamu nyatakan pada hari yang telah ditetapkan. Petang hari, hari ke-14 bulan pertama adalah hari Paskah Tuhan. Hari Raya Roti Tidak Beragi. Pada hari ke-15 bulan yang sama adalah Hari Raya Roti Tidak Beragi bagi Tuhan. Kamu harus makan roti tidak beragi selama 7 hari. Pada hari pertama perayaan itu, kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Jangan melakukan pekerjaan berat pada hari itu. Selama 7 hari, kamu harus mempersembahkan kurban bakaran kepada Tuhan. Pada hari ke-7, kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah melakukan semua pekerjaan yang berat. Hari Raya Panen Pertama. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada umat Israel, ketika kamu memasuki negeri yang akan kuberikan kepadamu dan menuai panen negeri itu, kamu harus membawa seikat hasil panen pertamamu kepada imam. Imam akan mengunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan agar dikenan. Imam harus mengunjukkannya setelah hari Sabat. Pada hari kamu mengunjukkan berkas itu, kamu harus mempersembahkan domba jantan berumur 1 tahun yang tidak bercacat sebagai kurban bakaran bagi Tuhan. Kamu juga harus mempersembahkan kurban sajian berupa 2/10 eva tepung halus yang dicampur dengan minyak sebagai kurban bakaran yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Itu harus dipersembahkan bersama kurban curahan yang berupa 1/4 hin anggur. Jangan makan roti atau biji-bijian atau gandum baru itu sebelum kamu memberikan persembahan kepada Allahmu. Peraturan ini berlaku selamanya dari generasi ke generasi dimanapun kamu tinggal." Hari Raya Pentakosta. Setelah hari Sabat, yaitu setelah kamu membawa berkasmu sebagai persembahan unjukan, kamu harus menghitung sampai genap 7 minggu. Setelah genap 7 minggu, kamu harus menghitung 50 hari lagi untuk mempersembahkan kurban sajian yang baru kepada Tuhan. Pada hari itu, bawalah 2 roti dari rumahmu sebagai persembahan unjukan. Roti itu harus dibuat dari 2/10 eva tepung halus yang dipanggang dengan ragi sebagai hasil pertama bagi Tuhan. Bersama roti itu, kamu harus mempersembahkan 7 ekor domba berumur 1 tahun yang tidak bercacat, 1 ekor sapi jantan muda, dan 2 ekor domba jantan. Hewan-hewan itu harus dipersembahkan sebagai kurban bakaran kepada Tuhan bersama kurban sajian dan kurban curahan. Itulah kurban bakaran yang harum baunya bagi Tuhan. Kamu juga harus mempersembahkan 1 ekor kambing jantan sebagai kurban penghapus dosa dan 2 ekor domba jantan berumur 1 tahun sebagai kurban pendamaian. Lalu, imam harus mengunjukkan persembahan itu bersama roti dari hasil pertamamu sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, bersama kedua ekor domba tadi. Semua itu kudus bagi Tuhan. Itulah yang akan menjadi bagian imam. Pada hari itu juga, kamu harus membuat 1 pernyataan bahwa akan ada pertemuan kudus. Jangan melakukan pekerjaan berat pada hari itu. Ini akan menjadi peraturan yang berlaku selamanya dari generasi ke generasi.
dimanapun kamu tinggal. Apabila kamu menuai hasil panen dari tanahmu, janganlah menuainya habis sampai ke tepi-tepi ladangmu. Jangan mengambil gandum yang telah jatuh ke tanah. Tinggalkanlah itu untuk orang miskin dan orang asing di negerimu. Akulah Tuhan Allahmu. Hari Raya Trompet. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada umat Israel, pada hari pertama bulan ke-7, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh. Tiuplah trompet untuk mengingatkan umat bahwa itu adalah hari pertemuan kudus. Janganlah melakukan pekerjaan berat pada hari itu, tetapi kamu harus mempersembahkan kurban bakaran kepada Tuhan." Hari Raya Pendamaian. Tuhan berfirman kepada Musa, tepat pada hari ke-10, bulan ke-7 adalah hari pendamaian. Itu harus menjadi hari pertemuan kudus bagimu. Kamu harus merendahkan diri dan mempersembahkan kurban bakaran kepada Tuhan. Jangan melakukan pekerjaan apapun pada hari itu, sebab hari itu adalah hari pendamaian untuk mengadakan pendamaian bagimu di hadapan Tuhan Allahmu. Jika ada seseorang yang tidak merendahkan dirinya pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara umatnya. Jika seseorang melakukan pekerjaan pada hari itu, aku akan membinasakan orang itu dari antara umatnya. Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. Ini harus menjadi peraturan untuk selamanya, dari generasi ke generasi, dimanapun kamu tinggal. Hari itu harus menjadi Sabat, suatu perhentian penuh bagimu untuk merendahkan diri. Pada hari ke-9 bulan itu, kamu harus merayakan Sabat dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Hari Raya Pondok Daun. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada umat Israel, hari ke-15 bulan 7 adalah Hari Raya Pondok Daun bagi Tuhan selama 7 hari. Hari pertama dari ke-7 hari itu merupakan hari pertemuan kudus. Jangan melakukan pekerjaan berat pada hari itu. Selama 7 hari, kamu harus mempersembahkan kurban bakaran kepada Tuhan. Pada hari ke-8, kamu harus mengadakan pertemuan kudus yang lain dan mempersembahkan kurban bakaran kepada Tuhan. Itu adalah pertemuan raya. Jangan melakukan pekerjaan berat pada hari itu. Itulah hari-hari perayaan yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu nyatakan sebagai pertemuan kudus untuk mempersembahkan kurban bakaran kepada Tuhan. Kurban-kurban itu adalah kurban bakaran dan kurban sajian, kurban sembelihan dan kurban curahan, masing-masing sesuai dengan hari yang telah ditetapkan. Semua hari raya itu adalah hari raya di luar hari Sabat Tuhan, di samping semua persembahan yang kamu berikan kepada Tuhan, kurban nazar dan kurban sukarelamu. Tepat pada hari ke-15 bulan ke-7, saat kamu mengumpulkan panen yang dihasilkan tanahmu, kamu harus merayakan perayaan bagi Tuhan selama 7 hari. Hari pertama dan hari ke-8 harus kamu jadikan sebagai hari peristirahatan penuh. Pada hari pertama, kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang indah, pelepah pohon kurma, ranting-ranting pohon yang rindang, dan pohon gandarusa. Kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu selama 7 hari. Kamu harus merayakannya sebagai perayaan bagi Tuhan selama 7 hari setiap tahun. Ini harus menjadi peraturan yang berlaku selamanya, dari generasi ke generasi. Kamu harus merayakannya pada bulan ke-7. Kamu harus tinggal di pondok-pondok selama 7 hari. Semua orang Israel asli harus tinggal di dalam pondok, supaya keturunanmu mengetahui bahwa aku pernah menyuruh umat Israel tinggal di dalam pondok-pondok ketika aku membawa mereka keluar dari negeri Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah Musa mengumumkan kepada umat Israel semua perayaan bagi Tuhan itu.